Uzak direkte Hakan Şükür var. Arda ceza alanı içine girdi. Arda, Hakan, gol geliyor, gol! Hakan Şükür atıyor, Ünal atıyor, gol geliyor. 36. dakika Ali. Beşir ve Hakan Şükür'ün mücadelesi. Hakan Şükür, Volkan destek veriyor. Hakan Şükür geçti. Kaç karşıya. Sert vurdu, gol! Müthiş bir gol! Kraldan müthiş bir gol! Hakan top istiyor. Ergün ortası cezaların içine. Hakan! Terlepas dari situasi politik yang membuat hidupnya berubah drastis dan terpaksa meninggalkan Turki, Hakan Şükür yang kini berusia 52 tahun tersebut tetaplah pahlawan bagi negaranya, setidaknya di mata penggemar sepak bola. Dia adalah pesepak bola yang paling dihormati di Turki karena kecakapannya dalam membela tim nasional dan klub Galatasaray. Dari periode 1992-2000, dia berhasil mempersembahkan 6 gelar juara Super League, 4 gelar Piala Turki, 1 gelar Piala UEFA di musim 1999-2000, dan 8 gelar piala domestik lainnya buat Galatasaray. Lebih hebatnya lagi, torehan 25 gol adalah raihan paling rendah yang dijaringkan Şükür sepanjang musim. Rekor golnya saat membela Turki juga sangat mentereng. Dari awal debut tanggal 25 Maret 1992 hingga menjelang Piala Dunia 2002, 37 gol sudah dia jaringkan dalam 80 laga. Namun, saat akan mengikuti turnamen Piala Dunia 2002, Hakan Şükür sebenarnya datang dalam keadaan terpuruk. Petualangan keduanya di kompetisi Serie A Liga Italia kembali suram. Datang ke Inter Milan pada musim 2000-2001 sebagai pengganti Ronaldo yang sedang cedera. Dia yang kerap bertandem dengan Christian Vieri tampil tak sesuai harapan. Dia hanya mencetak 5 gol saja dalam 24 penampilan di Liga Serie A. Di musim berikutnya, dia harus rela terpinggirkan. Kedatangan Mohamed Kalon, Nicola Pentola, Adriano, dan mulai tampilnya Ronaldo membuat Şükür hanya bisa 2 kali duduk di bangku cadangan dan selebihnya tak pernah masuk skuad. Wajar jika di pertengahan musim Inter kemudian melegonya ke AC Parma. Episode pahit terus berlanjut. Walau kerap menjadi starter, selama setengah musim di Parma, dia hanya bisa mencetak 3 gol dalam 15 penampilan di Liga Serie A. Klimaks dari episode buruk tersebut terjadi ketika Parma melepasnya setelah akhir musim, dan Hakan Şükür datang ke Piala Dunia 2002 dengan status tanpa klub. Sang raja gagal menaklukkan Eropa untuk membuktikan kapasitasnya sebagai predator ulung dalam kotak penalti. Dalam kondisi terpuruk, penggemar sepak bola Turki
tetap percaya kepadanya. Mereka percaya kegagalan Syukur di Italia bukan karena kualitasnya yang rendah, tapi iklim sepak bola yang berbeda yang membuat kehebatan Syukur hilang tak berbekas. Label bintang tim nasional Turki tetap melekat padanya, bahkan ban kapten selalu disematkan kepadanya. Hakan Şükür berusaha mengembalikan kepercayaan dirinya, namun dampak episode buruk selama di Inter Milan dan Parma sepertinya masih membekas. Dari awal fase grup hingga saat Turki dikalahkan Brazil 0-1 di babak semifinal, sebagai penyerang tunggal, dia selalu saja gagal mencetak gol, bahkan memberi assist pun tidak. Namun pelatih tetap percaya kepadanya. Şenol Güneş kembali menurunkan Şükür di laga terakhir perebutan tempat ketiga melawan Korea Selatan. Kali ini dia bertandem dengan İlhan Mansız. Dan kemudian secara mengejutkan, Şükür langsung mencetak gol saat pertandingan baru berjalan 10,8 detik. Tak cukup sampai di situ. 2 gol berikutnya dari İlhan Mansız adalah berkat assist Hakan Şükür. Akhirnya, Şükür berhasil membawa Turki meraih peringkat 3 di Piala Dunia 2002 berkat kemenangan 3-2. Istimewanya lagi, dia berhasil memecahkan rekor gol tercepat Paklap Masek pada 4 dekade sebelumnya. Bagi Hakan Şükür, gol bersejarah itu tak ubahnya sebuah pembebasan. Maklum saja, dia hampir tak bisa memenuhi ekspektasi penggemar sepak bola Turki. Dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Pers, orang-orang semua menyoroti dirinya karena belum juga mencetak gol di laga sebelumnya. Saya bahkan tidak tidur lelap kemarin malam, kata Şükür selepas laga seperti dikutip football5star.com dari Lancashire Telegraph. Rekan-rekan saya bermain sangat bagus hari ini. Atas keyakinan mereka dan pelatih, aku berterima kasih. Juga kepada rakyat Turki yang telah mendukung kami. Banteng Bosporus yang terkenal karena sundulan tajamnya itu berhasil mencetak 51 gol dalam 112 penampilan bersama timnas Turki dari 1992 hingga 2007, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak bagi negaranya hingga kini. Dia juga masih memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Super League, Liga papan atas Turki,